Karena kan seperti kita tahu ya, krisis iklim ini kan menjadi sebuah isu kritis dan menjadi isu yang sangat hangat gitu ya, diangkat oleh masyarakat dunia bahkan ya untuk saat ini. Misalnya nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu nggak bakal terjadi. Bahkan ada yang bilang bahwa krisis iklim itu hanya dongeng-dongeng. Isu krisis iklim ini kita harus act dari sekarang banget sih. Nggak bisa buat ditunda-tunda kayak 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh gimana. Yang ada keburu gosong. Hello everyone, welcome back and welcome aboard to another episode. This is actually our first episode. We are on Talk Podcast alongside, and we have this amazing guest over here from Universitas Indonesia, FPCI Universitas Indonesia. So please give big applause to Hai teman-teman semuanya. Cahyo. Salam kenal ya. So can you introduce yourself, please? Oke, siap. Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Cahyo. Aku dari perwakilan dari Universitas Indonesia dan tepatnya aku dari divisi Opportunity and Development. Gitu Kak. Sebelumnya thank you udah nyempetin waktu untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang podcast hari ini yang kita bakal bahas sebuah tema yang tentunya emang perlu disampaikan untuk insight teman-teman juga ya. Betul. So, teman-teman, pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu tema dan insight yang emang sudah harus kita bahas ya sebagai generasi muda juga dan penerus bangsa. Dan tentunya tema yang kita angkat ini enggak jauh-jauh dari kita sendiri untuk mengkampanyekan lah istilahnya. Kita harus tetap berkecimpung di dunia ini karena memang sejatinya kita sebagai generasi muda sangat amat dan wajib nih buat teman-teman ikut juga mengkampanyekan program, mengampanyekan sesuatu yang memang kita harus kampanyekan untuk masa depan. Nah, untuk tema podcast pada podcast kali ini adalah Achieving Net Zero Emission by 2050. Nah, sebenarnya net zero ini, apakah achieving ini tuh bisa nggak ya kalau misalnya kita bilang untuk masuk Indonesia, untuk orang-orang Indonesia mengetahui dan bagaimana insight orang-orang Indonesia. Menurut Kak Cahyo gimana ya? Untuk itu. Oke. Jadi thank you so much nih buat pertanyaannya nih. Nah, jadi kalau menurut aku sendiri, orang masyarakat Indonesia tuh perlu banget sih buat mendapatkan insight baru terkait dengan net zero emission ini. Karena kan seperti kita tahu ya, krisis iklim ini kan menjadi sebuah isu kritis dan menjadi isu yang sangat hangat gitu ya, diangkat oleh masyarakat dunia bahkan untuk saat ini. Dan untuk itu perlulah adanya sebuah peran dari golongan masyarakat yang luas, nggak cuma hanya 1-2 orang saja. Dan untuk mencapai peran itu tentunya kita diperlukan adanya insight baru gitu ya buat mereka terlebih dahulu sebelum mereka nih mau bergerak gitu buat ikut aksi iklim tersebut kayak gitu Kak. Jadi ini teman-teman ya, kalau kita lihat ke depan atau ke belakang, coba kita lihat ke belakang dulu bahwa krisis iklim ini memang sedang gencar-gencarnya melanda dunia, di mana kita ini benar-benar krisis dalam arti kata lingkungan kita tercemar, terus kita terlalu banyak mengeluarkan polusi dan efek rumah kaca dan sebagainya yang memang kita sendiri tuh kurang memahami gimana sih caranya melindungi dunia ya, melindungi bumi. Terlebih lagi kita yang senang dengan hal-hal yang memang membuat bumi rusak dan lain-lainnya. Jadi krisis iklim ini sangat penting teman-teman untuk teman-teman perhatikan, untuk teman-teman ketahui juga bahwa krisis iklim ini bukan sebagai bentuk yang istilahnya cuma sebagai bentuk yang nanti kita bisa lihat lah, atau misalnya nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu nggak bakal terjadi. Bahkan ada yang bilang bahwa krisis iklim itu hanya dongeng-dongeng belaka. Itu gimana sih Kak tanggapannya? Oke, nah jadi kalau menurutku itu salah banget sih Kak ya. Apalagi ya untuk mengatasi isu krisis iklim ini kita harus act dari sekarang banget sih. Gak bisa buat ditunda-tunda kayak 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh gimana. Yang ada keburu gosong buminya ya, kepanasan agaknya. Jadi emang kita harus aksi dari sekarang ya teman-teman. Maka dari itu diperlukan adanya peran nih dari teman-teman dan kesadaran untuk ikut serta dalam rangka
tackle with this climate change issue ini gitu. Betul, Supaya betul, nggak betul. banyak masyarakat yang semakin terkena dampaknya gitu, Ya, Kak. Karena betul, setuju. dampak dari climate change ini benar-benar parah dan signifikan. Dan sistemnya ini seperti layaknya domino effect kali ya, kalau kita kenal dalam teori hubungan internasional gitu kali ya. Oke. Layaknya misalkan saja nih, salah satu dampaknya ya teman-teman ya. Kita misalkan ambil dari salah satunya petani. Nah, dengan adanya krisis iklim ini nih, petani menjadi kesulitan mereka dalam memproduksi bahan makanannya, bahan pokok yang biasa kita makan sehari-hari, kayak nasi, padi, jagung, dan lain-lain sebagainya. Akibat apa sih? Nah, itu tuh akibat pergantian iklim yang nggak sesuai gitu ya teman-teman ya. Karena pergantian iklim ini menjadi semakin tidak konsekuen akibat adanya fenomena krisis iklim ini. Akhirnya tuh apa sih akibatnya gitu ya Kak ya? Nah, dampaknya tuh apa? Gagal panen, itu yang pertama. Betul. Itu yang krisis iklim yang terjadi adalah gagal panen, salah satu dampaknya. Dan dari gagal panen ini ya teman-teman, ini tuh dapat merambat kepada fenomena-fenomena lainnya yang dapat merugikan masyarakat luas gitu. Itu baru dari satu aja Baru gitu, satu petani ya. Baru petani ya, baru yang kita makan sehari-hari, yang kita konsum, yang diproduksi secara massal ya Kak ya. Bener. Gimana untuk efek ke diri sendiri yang pasti kita juga ngerasain banget. Bener-bener ngerasa banget sih. Jadi emang orang-orang masyarakat Indonesia ini perlu banget untuk menyadari bahwa krisis iklim atau climate change ini bukan sebuah dongeng, Kak. Iya, benar banget. Bukan sebuah perkataan belaka yang memang, itu nggak bakal terjadi lah. Nggak bakal terjadi sekarang-sekarang, itu efeknya 50 tahun ke depan. Tidak sekarang memang. Nanti 10 tahun, 15 tahun ke depan, kita benar-benar merasakan efeknya yang luar biasa. Sampah di mana-mana. Baru kali ini saya ngelihat di TikTok ya, grup pembersih sampah Pandawa ya, yang membersihkan pantai itu. Oh iya, sempat dengar sih aku Kak. Iya, Sempat lihat benar. juga. Iya. Jadi kita tuh benar-benar ngerasa bahwa ya itu penggerak milenial itu harus ada gitu Kak. Nah, speaking of climate change ini Kak, memang nggak disebabkan juga dengan satu hal aja ya. Kita juga ngomongin soal pollution yang ada di sekarang nih di Indonesia, di Jakarta ini. Nah, karena kita udah semakin banyak kendaraan yang ada, ya kan, mobil diproduksi setiap tahun, terus belum lagi kita tuh jenis kendaraannya banyak loh Kak, kayak misalnya motor, terus abis itu mobil, belum lagi kendaraan-kendaraan umum yang memang benar-benar 100% bahan bakar ya Kak ya. Jadi menyiptakan yang polusinya tuh yang di mana-mana polusi gitu ya, kayak di gedung-gedung, di jalan-jalan, dan kita nggak bisa menghindari hal itu dengan cara cuman ya udah kita beli mobil listrik aja, atau misalnya mau ganti menjadi BBG dan lain-lainnya. Nah, menurut Kakak sendiri gimana sih Kak caranya untuk Indonesia tuh lebih aware tentang pollution, apalagi tentang emission gas ini yang emang semakin merajalela, karena kan pemerintah ini juga perlunya adanya sebuah sebuah campaign, sebuah pemberitahuan kepada masyarakat ya. Komunikasi is the key, communication is the key. Jadi kita kayak pemerintah tuh kayak, wah ini gimana nih menyampaikannya kepada masyarakat Indonesia agar kita terbebas dari zero emission. Itu gimana sendiri Kak? Oke, jadi gini, kalau menurutku ya teman-teman, dalam rangka menyosialisasikan isu dan kesadaran climate change ini, pastinya diperlukan adanya kolaborasi peran ya dari antar pihak yang ada. Terutama di sini kita angkat tadi Kak Kes mengangkat pemerintah gitu ya. Nah ini bener banget ya, karena pemerintah ini sebagai aktor penggerak pembuat kebijakan gitu loh. Nah, yes, betul banget, policy maker. Nah, maka dari itu nih, kalau menurutku sendiri sih, ada baiknya policy maker ini bekerja sama dengan para organisasi-organisasi sipil lah ya, organisasi yang bergerak buat mengadvokasi isu climate change gitu. Seperti contohnya tuh mungkin kita lebih dekatnya dengan LSM. Kayak sekarang ini banyak banget loh guys dan teman-teman semuanya, kayak LSM yang digerakkan oleh para muda-mudi gitu, para kaum generasi milenial itu udah banyak banget sekarang. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah pemerintah harus ikut serta berperan bersama dengan NGO ataupun LSM tersebut gitu ya, dalam rangka mempromosikan nilai-nilai climate change itu sendiri, kayak gitu. Nah, mungkin contoh konkretnya dengan apa gitu kali ya? Betul. Aku bisa izin menyampaikan pendapat aku gitu ya. Kalau menurutku, pemerintah mungkin bisa berkolaborasi dengan
para LSM ini dengan memberikan insentif dana kali ya kepada mereka untuk menjalankan proyek-proyek mereka gitu. Kan biasanya LSM yang bergerak dalam mengadvokasi isu lingkungan ini, mereka tuh punya rangkaian kegiatan yang memang dikhususkan untuk membangun pembangunan yang berkelanjutan gitu ya. Seperti contohnya kayak gerakan menanam bakau, contohnya gerakan mengambil sampah, ataupun gerakan-gerakan membersihkan lainnya deh yang berhubungan dengan penyelamatan kehijauan bumi kita. Betul. Maka dari itu perlu adanya, intinya sih perlu ada kolaborasi sih ya antara pihak-pihak atau entitas yang ada di dalam negeri ini gitu. Untuk men-tackle dengan climate change ini. Oh, I see. Jadi teman-teman itu ya, harus teman-teman perhatikan bahwa kita itu punya wadah atau punya policy maker, yaitu pemerintah. Dan pemerintah juga harus menyediakan collaboration ya, bener banget. Untuk kita juga ngerti nih, kalau dari pemerintah kan cuma mungkin pemerintah yang bergerak dan diteruskan ke yang lain-lainnya. Dan sebagai anak-anak muda ini tentu kita juga perlu wadah ya, wadah untuk bergerak, untuk menyaksikan, untuk istilahnya untuk kita take action lah ya. Ya, bener banget ya. Karena kan di kemudian hari kita juga yang menikmati ya. Jadi benar-benar harus istilahnya kampanye ini tuh harus berhasil gitu. Ya, bener banget gitu. Nah, Kak, speaking of zero emission lagi ya, karena zero emission ini sekarang lagi marak-maraknya juga di Indonesia dan di negara-negara lain ya. Kayak kita contoh di negara lain tuh beberapa sudah menggunakan mobil listrik dan lain-lainnya gitu ya. Bener banget, Kak. Jadi di Indonesia juga ada ya, seperti beberapa brand sudah mengeluarkan menggunakan listrik ya, mobil listrik dan lain-lainnya. Itu menurut Kakak efektif gak sih untuk menangani gas emisi yang ada di Indonesia sekarang saat ini? Oke. Nah, jadi kalau menurutku itu merupakan tindakan yang cukup efektif ya teman-teman, sebagai perwujudan kita, kepedulian kita terhadap isu climate change ini. Tapi memang bener sih Kak, emang perkembangan kapitalisme ini memang mendukung adanya perkembangan dari emisi gas rumah kaca ini gitu loh. Semakin menumpuk, wah semakin kacau nih dengan adanya semangat kapitalisme yang ada dunia modern saat ini gitu ya. Nah, maka dari itu nih teman-teman, mungkin bisa diganti aja kali haluannya gitu ya. Kita mulai memproduksi semacam kendaraan-kendaraan listrik, diperbanyak lagi, didistribusikan lagi kepada masyarakat. Kenapa sih kok kendaraan listrik menjadi salah satu kunci gitu ya dalam rangka men-tackle climate change ini gitu ya. Nah, jadi kalau menurutku ya nih teman-teman ya, dengan adanya pasokan dan distribusi dari kendaraan listrik itu akan mengurangi penggunaan bahan bakar yang ada di kendaraan-kendaraan umum. Tuh, yang seperti kita lihat sekarang tuh, kendaraan umum itu kan mereka semua menghasilkan gas-gas emisi rumah kaca. Gas emisi rumah kaca ini yang dapat langsung berpengaruh sebagai aktor yang mengakibatkan climate change itu sendiri, teman-teman. Nah, dengan menggunakan kendaraan listrik, itu menjadi salah satu kunci untuk mengurangi penggunaan bahan bakar emisi rumah kaca itu sendiri, kayak gitu. Itu yang pertama ya Kak ya. Nah, yang kedua nih teman-teman, dengan penggunaan kendaraan berlistrik gitu ya, itu otomatis tuh dapat dipercaya, dapat memicu pertumbuhan adanya pembangunan infrastruktur baru gitu ya. Dan infrastruktur barunya ini itu berorientasi kepada penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui gitu. Nah, ini menjadi salah satu aspek perwujudan lain yang harus dikembangkan gitu ya oleh pembuat kebijakan dan oleh aktor-aktor lain yang terlibat kayak gitu ya teman-teman ya. Karena dengan adanya infrastruktur baru ini, dan infrastrukturnya ini semakin banyak yang menggunakan renewable source ya, dengan seperti misalkan tenaga angin, tenaga air, tenaga cahaya, matahari dan lain-lain sebagainya. Otomatis ini akan mendorong transisi energi gitu ya dari negara yang masih itu loh kayak masih banyak banget nih karbon nih yang harus dihapus gitu ya. Nah, itu tuh mendorong adanya transisi kepada net zero emission 2050 gitu ya teman-teman. Jadi itu menjadi salah satu langkah yang harus diwujudkan oleh kita bersama kayak gitu. Betul. Jadi memang dampaknya dari zero emission ini sangat baik untuk kita nanti di kemudian hari, supaya kita juga nggak ngerasa kayaknya sesek banget gitu ya. Kayak dunia tuh kayak sesek banget, semua polusi. Dan satu lagi ketika COVID-19 melanda ya, itu kayaknya udaranya sangat lega gitu ya, segar gitu ya teman-teman. Selega-lega itu karena memang nggak ada kendaraan. Bener banget. Dan nggak ada orang. Bahkan pesawat pun mungkin bisa dihitung ya, karena nggak ada aktivitas gitu ya di luar ya. Banget. I miss that moment, bukan COVID-nya ya. I miss the moment when things are still fresh.
and you gitu ya kan. Iya. Karena kalau kita maksudnya orang-orang di city ini mau menghirup udara bebas saja harus pergi ke one destination kayak seperti Puncak, seperti Bandung yang punya fresh air gitu ya, bahkan sampai rela-rela bayar mahal untuk pergi ke luar negeri. Bener banget. Padahal kan di negara sendiri itu kita bisa memperjuangkan dengan kebebasan polusi yang ada gitu ya, dimulai dari diri kita sendiri. Iya. Speaking of public transportation, menurut kakak perlu nggak ya kita sebagai millennials dan kaum muda sekarang nih ya untuk menggerakkan kita nggak maksa ya untuk mereka untuk naik public transportation, itu tergantung need ya, tergantung kebutuhan. Benar. Tapi kita perlu nggak sih untuk salah satu langkah prevention, salah satu langkah yang baik untuk kita kembangkan adalah taking public transportation gitu. Gimana Kak? Nah, ini aku speaking mewakili dari generasi milenial kali ya. Boleh. Nah, itu harus banget sih Kak. Ayolah teman-teman, kita budayakan untuk naik public transportation kayak gitu. Kan kita juga kita dapat lihat gitu ya di Jakarta nih, ibu kota sekarang nih. Nah, ini kan banyak banget kendaraan-kendaraan publik kayak Transjakarta, terus ada MRT, terus tadi aku juga baca berita ada lagi baru tuh LRT yang lagi dicoba-coba gitu ya. Betul. Nah, itu semua tuh menggunakan tenaga listrik ya teman-teman ya. Dan ini akan membawa respon yang baik terhadap dampak dari climate change yang ada kayak gitu. Makanya kita harus budayakan untuk naik public transportation. Betul, karena public transportation itu bukan hanya ramah tentang pollution, murah juga Kak. Iya, sangat amat ekonomis banget. Iya, jadi kita tuh nggak harus membuang-buang waktu, membuang-buang uang untuk stay di car, untuk nunggu dari sini ke sini itu 15 menit, jauh banget gitu. Atau satu lagi Kak, mungkin kayak kita membiasakan diri ya, apalagi millennials untuk jalan kali ya. Kan sekarang trotoar di Jakarta udah bagus-bagus nih. Udah rapi-rapi ya. Udah sampai sampai direnovasi deh semuanya gitu kan. Udah sampai di Bundaran HI cantik banget gitu udah kan ya. Udah difasilitasin banget lah ya Kak. Betul. Nah, jadi kan kedorongan kita untuk jalan di trotoar tuh banyak ya, ada ya. Ada sih harusnya. Ada. Karena gimana tuh Kak? Jadi kan kalau misalnya kita ngomongin di luar negeri gitu ya, atau misalnya di negara tetangga lah, mereka itu senang jalan karena fasilitasnya banyak dan trotoar tuh enak gitu loh Kak. Nah, karena sekarang di Jakarta tuh udah seperti itu, millennials atau mungkin generasi-generasi yang lainnya mungkin perlu kali ya untuk nyobain jalan di Jakarta gitu kali ya Kak. Cobain deh, pokoknya kalian cobain, apalagi kalau malam-malam gitu kan, sekalian lihat city light. Itu seru banget sih. Gak perlu ke New York Kak. Iya, gak perlu ke New York, ngapain? Mahal, mending di Jakarta aja gitu kan ya Kak. Mahal gitu kan. Kita pakai city light aja di Jakarta. Betul. Bundaran HI juga udah bagus. Iya, udah bagus banget. Udah bagus. Kita nggak perlu buang-buang waktu, buang-buang uang untuk beli tiket yang mahal-mahal. Iya, bener banget. Di Jakarta, betul kan Kak? Itu as simple as that deh teman-teman pokoknya. Kalau kakak mau city view di Jakarta ya, mungkin kalau misalnya mau ke daerah-daerah lain juga banyak teman-teman. Ini sekalian teman-teman mungkin juga punya ide nanti untuk bikin promotion tourism about net zero ya, mungkin ya. Jadi istilahnya teman-teman juga punya ide, wah kayaknya harus nih kita buat tourism soal net zero atau di bidangnya itu kan, jadi ngelihatnya wah ini seru juga kalau misalnya kita buat tentang net zero tourism ini ya. Iya, bisa. Karena sekali lagi apa yang kita lakukan untuk sekarang ini ya, untuk mencegah preventing sekarang ini itu bisa berdampak bagi masa depan juga. Bener banget Kak. Jadi teman-teman yang nonton please cobain jalan-jalan ya Kak ya. Bener banget dari mana kita kalau misalnya mau jalan-jalan ini dari GBK gitu startnya Kak. Iya, dari GBK sampai ke mana tuh? Mungkin ke Sudirman kali. Mungkin ya Sudirman, ke Tamrin, HI gitu. Sekarang Sarinah juga bagus Kak. Iya, Sarinah sekarang udah bagus banget sih. Jadi teman-teman yang memang nggak punya tujuan mungkin untuk kayak kita mau kemana nih tapi nggak tahu nih, pengen ngeliat city light gimana, wah datang aja ke Jakarta. Bener banget. Kalian kalian bingung nih, kalian gabut nih mau ngapain ya, tapi betul. Aku juga nggak pengen nih buat menyakiti bumi kita gitu kayak. Betul. Itu campaign yang harus memang benar-benar ini. Bener banget sih, kayak kalian jalan kaki aja udah menyelamatkan bumi loh teman-teman. As simple as that aja gitu loh. Dari hal-hal terkecil itu dapat memunculkan kesadaran bagi masyarakat yang lainnya. Gitu Kak. Betul. Jadi memang kesadaran diri kita tuh juga perlu ya dimulai dari kita. Small act can change
different perspective, Yes, different bener people, dan istilahnya dari kebiasaan kita pun juga orang-orang bakal menilai bahwa oh ya benar ya yang dikampanyekan, benar ya yang dibuat ini untuk kedepannya aku lebih merasa apa gitu ya, lebih merasa sehat, fresh air di mana-mana ya kan. Nah, seperti halnya sama dengan setelah public transportation, kita tuh juga harus menyusung bahwa kita ini memang millennials yang harus berkomunikasi dan berkampanye mengenai net zero ini. Karena kan bener banget. kalau misalnya kita lihat di back then ya, di masa lalu ya, mungkin krisis iklim itu nggak terlalu dilihat oleh orang-orang dan ngerasa bahwa pemerintah do nothing. Tapi as long as that pemerintah do something kan Kak ya. Pemerintah mengerjakan sesuatu kok buat nge-tackle climate change atau climate issue ini kok. Speaking of tackling of the government, aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa kemarin FPCI itu telah menyelenggarakan INZ atau Indonesia Net Zero Summit 2023 yang ada di Jakarta Tenggara. Mereka kan datang nggak? Aku datang sih. Datang kan? Nah, kita ngikutin acaranya sampai akhir sih kebetulan. Nonton konsernya nggak? Kebetulan kalau untuk konsernya saya langsung cabut makan sih Kak ya, karena udah lapar banget gitu kan. Tapi sayang banget sih nggak bisa ikut konser. Tapi at least aku seneng karena udah dapat ilmunya dari pagi. Betul. Jadi aku bisa banget udah jadi aktor buat menyebarkan kesadaran ke teman-teman yang lainnya nih, kayak teman-teman yuk please kita tackling with this climate issue gitu. Ayo kita peduli dong gitu loh. Karena peduli sama bumi tuh keren loh, energi loh ini. Keren banget ya. Iya. Jadi kemarin speaking of INZS kemarin itu banyak sekali panel-panel discussion, banyak sekali discussion tentang bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi. Nggak perlu dari hal-hal yang besar lah, hal-hal yang kecil juga bisa kita lakukan gitu kan ya. Bener banget. Nah, dari Indonesia Net Zero Summit ini menurut kakak apa sih yang pengen kakak lakukan in the future gitu? Karena kan kemarin kan sesinya banyak banget tuh ya kayak panel discussionnya banyak banget. Kemarin ada Kak Cinta Laura juga, ada Kak Laksmi juga Putri Indonesia 2020 kemarin. Terus habis itu ada beberapa ada influence yang lainnya ya. Juga ada. Even Gubernur Bandung itu juga ikut loh, Jawa Barat loh ya. Betul, Pak Ridwan Kamil ada, Kang Emil ada, terus ada juga Pak Luhut juga datang. Ada kembaran saya mau diajak. Coba, ya Allah. Ini bercanda ya teman-teman. Nah, tapi memang Kak Maudi itu benar-benar menceritakan ya, as a storyteller, Kak Maudi ini menceritakan bahwa memang benar-benar kita as a generation have to be more specific about the climate change juga kan. Jadi karena kita nggak istilahnya kita dapat informasi ini dari mana sih gitu kan ya. Nah, ketika sudah disampaikan ya kita sebagai orang yang emang leluasa untuk bergerak dan mengkampanyekan. Nah, jadi kita harus benar-benar mengkampanyekan teman-teman, karena enggak sedikit orang juga, banyak orang sudah memang tergerak dengan dengan isu climate. Contohnya kayak misalnya di Twitter tuh ada gerakan namanya Friday Futures, mungkin kakak pernah dengar ya. Jadi itu buatan remaja di Jerman yang memang menggerakkan Friday for Future ini tentang climate change yang akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah. Mungkin kita harus kayak gitu kali ya. Kayak kalau di Indonesia tuh belum viral, belum dilakukan nggak? Oke, sebenarnya ini sih, kalau untuk itu di Indonesia sendiri sebenarnya udah ada sih Kak ya. Cuman kayak mungkin skalanya masih kecil. Biasanya ada di sekolah SD gitu. Mungkin kalian pernah dengar gak sih Jumat bersih? Iya, betul. Karena Friday Future betul. Si lokalnya Jumat bersih ya teman-teman ya. Jumat bersih. Sebagian dari iman gitu ya kebersihan itu. Sebagian dari iman gitu. Jadi kayak ngerasa ini udah kita lakukan gitu. Nah, ini karena future juga semakin dekat sama kita dan segala macamnya itu lebih praktikal. Menurut kakak apa sih kampanye yang paling praktis, yang small aja deh untuk istilahnya disampaikan ke teman-teman nih semua yang lagi nonton podcast ini? Silakan. Aku izin jawabnya Kak ya. Nah, untuk memanfaatkan campaign ini ya teman-teman. Sekarang kan dunia kita udah termodernisasi ya. Even kita udah masuk revolusi industri 5.0 gitu. Betul sekali. Segalanya udah mudah dengan adanya kemajuan informasi dan komunikasi gitu ya. Jadi campaign ini bisa banget dilakukan kapan aja dan dari mana aja gitu ya teman-teman, dengan menggunakan media ketiga yaitu media sosial.
gampang banget loh kita memanfaatkan media sosial untuk melakukan campaign ini teman-teman. Jadi nggak harus untuk turun ke jalan lah, atau kita langsung demo langsung, atau kita aksi ke jalan langsung gitu. Itu juga emang perlu ya teman-teman. Tapi akan lebih efektif menurutku ketika campaign itu disampaikan melalui media sosial juga ya teman-teman ya. Kayak gitu. Semua orang di Indonesia tuh kan punya social media ya, pasti lah ya, kayak Instagram, mungkin ada Facebook, ada YouTube dan lain-lainnya gitu. Jadi itu adalah hal dan langkah yang sederhana untuk kita take small act ya, big change gitu teman-teman. A small act, big change is empower yourself gitu. Karena kita ngerasa bahwa gak ada pergerakan nih untuk climate change, tapi padahal itu ada teman-teman. Nah mungkin teman-teman kurang mencari, teman-teman kurang mungkin mendapat sesuatu gitu ya, ke insight gitu untuk climate change gitu. Mungkin justru bisa jadi kalian aja memang yang belum sadar kali, makanya kalian masih belum mikir kalau kita kok nggak ada apa-apa ya. Padahal banyak banget loh teman-teman, berbagai aktivitas, berbagai kegiatan di luar sana yang mendukung bumi kita. Nah maka dari itu, ketahuan kan, maka timbulkanlah kesadaran kalian untuk melindungi bumi kita gitu ya teman-teman. Betul, kemarin di GNZ juga banyak banget dari beberapa panelis yang memang sudah melakukan small actions, big change ya. Salah satunya adalah bank sampah. Kemarin kalau misalnya teman-teman nanti ya, teman-teman bisa dengar di podcastnya INZS, ada yang namanya Kak Andi Bahari, itu dia adalah penggerak bank sampah yang tentunya bisa ditiru juga nih ya buat teman-teman lakukan gitu. Nah terakhir nih Kak, last chat buat kita semua dengerin di podcast ini. What is your hope in the future that if we are not taruhlah misalnya if we are not make it in the 50 gitu ya, untuk net zero kita gitu ya. What will you do? What is your opinion for still bringing up the climate issues ini untuk tetap dikibarkan lah istilahnya di Indonesia? Oke. Jadi balik lagi ya teman-teman ya ke poin yang udah aku sebutkan dari awal gitu ya. Jadi memang diperlukan pertama dari segalanya adalah kesadaran diri dari teman-teman semuanya untuk melindungi keberlanjutan bumi kita. Barulah dari kesadaran itu akan merembet ke hal-hal lainnya. Nah, untuk pemerintah ini sendiri mungkin ya sebagai policy maker gitu ya, diperlukan adanya kolaborasi. Balik lagi seperti yang aku bilang tadi juga ya, kolaborasi ini menjadi salah satu sistem yang paling efektif ya teman-teman. Dan jangan melupakan unsur inklusivitas juga dalam pembuatan kebijakan. Karena ya balik lagi ya, karena tiap orang, tiap identitas yang beda ini akan mengalami dampak climate change yang berbeda juga kayak gitu ya. Maka dari itu, dari kita dan dari pemerintah sendiri sebagai penggerak, itu diperlukan adanya inklusivitas dalam penyusunan kebijakan. Agar kebijakan yang dihasilkan ini dapat lebih efektif dan holistik gitu ya, merujuk ke seluruh lapisan masyarakat gitu loh. Nah, maka dari itulah harapan aku semoga kedepannya masyarakat ini dapat berpartisipasi secara lebih aktif lagi akibat peran dari kesadaran dan peran pemerintah itu tadi yang menggerakkan gitu ya. Nah, aku harap banget sih teman-teman generasi milenial semuanya, kita sebagai generasi net zero, kita sebagai aktor perubahan, kita harus pay attention terhadap isu climate change ini gitu. Kita nggak bisa gitu ya buat menyingkirkan fakta masalah yang ada di depan kita nih, kita nggak bisa gitu loh. Karena siapa lagi yang bakal melindungi bumi kita kalau bukan kita sendiri kayak gitu loh. Jadi itulah harapan aku sih, harapan kecil ya, harapan mungil ya dari aku ke teman-teman semua. Harapan itu memang kita bisa laksanakan di kedepan harinya sesuai dengan kita keyakinannya, memang yakin gitu kalau kita bisa take a big step for this ya Kak ya. Bener banget. Oke teman-teman, segitu dulu sebuah insight yang menarik untuk teman-teman lakukan, untuk teman-teman research sendiri mungkin ya di rumah ya sambil nonton video climate change ini. Dimanapun teman-teman berada dan teman-teman menonton kapanpun ya, semoga pesan dan insight ini tersampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat luas yang mungkin nanti akan menonton video ini. Terima kasih juga nih buat Kak Cahyo dari Universitas Indonesia. Tepuk tangan dulu. Terima kasih juga buat Kak Kes karena udah memberikan ruang bicara nih buat aku sebagai generasi muda, sebagai aktor Gen
Z gitu ya, Iya, sebagai net benar-benar. zero generation gitu ya, untuk menyuarakan hal ini gitu dan Betul, membuat betul. sadar teman-teman semuanya gitu, kayak ayo teman-teman kita harus bergerak dari sekarang, now or never gitu ya. Jadi kita Betul, harus betul. aktif dari sekarang dalam Karena men-tackle cinta Indonesia, cinta iklim. seperti kalau Cinta saya Indonesia, cinta cinta iklim. Indonesia itu cinta iklim. Jadi Yes. kalau kalian cinta Indonesia, jangan lupa cinta iklimnya juga ya. Karena bukan Indonesianya aja yang kita urusin, iklimnya juga kita urusin. Bener banget. Betul. Jadi terima kasih banyak semua yang udah menonton, yang udah meramaikan, dan jangan lupa buat subscribe dan juga like video ini, sebanyak-banyaknya share ke Ya, bener semuanya, share ke semuanya. share ke teman-temannya, ke Betul. saudara, sepupu, kakek, adik, Betul, nenek, betul, cucu, betul. semuanya deh pokoknya. Betul, ya, Pak, ya. betul. Jangan lupa follow juga Instagram kita FPCI Chapter UNAS dan juga FPCI Chapter UI, Nah. @FPCI UI on Instagram. on Instagram kita juga ada. Terima kasih teman-teman once again for watching this video. I hope this insight will come to you and also be one consideration for you to watch. And this is Gabriela Keisha. Thank you for watching. We are on talk on the first episode. See you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye teman-teman.